Dunia tercengang. Beneran nggak sih Indonesia masuk peringkat adidaya? Kita bongkar fakta tak terduga. Pernah nggak sih lo mikir, kenapa setiap kali ada berita internasional yang gede, nama Indonesia itu jarang banget jadi headline utama? Padahal kalau kita ngobrol santai di warung kopi, banyak banget yang bilang, Indonesia ini negara kaya, potensi kita besar banget. Lalu kenapa di panggung global, kita seringnya cuma jadi penonton? Atau paling banter pemain cadangan? Atau jangan-jangan justru ada rahasia yang nggak banyak orang tahu? Rahasia tentang seberapa besar sebenarnya kekuatan Indonesia di mata dunia. Coba deh kita tengok sebentar ke belakang. Tahun 1955 di kota Bandung, Indonesia jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika. Bayangin, waktu itu kita baru merdeka beberapa tahun, tapi udah berani ngumpulin negara-negara dari 2 benua buat ngomongin perdamaian dunia dan kemandirian. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Ini nunjukin kalau sejak dulu Indonesia itu punya visi besar, punya nyali buat jadi pemimpin. Gerakan non-blok lahir dari semangat itu, di mana Indonesia bersama beberapa negara lain menolak buat ikut-ikutan blok barat atau blok timur di tengah perang dingin. Kita milih jalan sendiri, jalan bebas aktif. Sebuah pilihan yang berani, dan itu menunjukkan karakter Indonesia yang mandiri dan punya prinsip. Tapi seiring berjalannya waktu, istilah adidaya ini selalu identik sama negara-negara gede yang punya duit melimpah ruah, militer super canggih, dan pengaruh politik yang bisa bikin negara lain kicep. Nah, pertanyaan besarnya, beneran nggak sih Indonesia dengan segala potensi dan kekurangannya udah masuk peringkat negara adidaya? Atau ini cuma mimpi di siang bolong? Kita akan bongkar tuntas fakta tak terduga yang mungkin bikin lo semua tercengang. Oke, mari kita mulai dari urusan perut, alias ekonomi. Banyak yang bilang Indonesia itu raksasa tidur, tapi kayaknya raksasa ini udah mulai nguap dan bangun pelan-pelan loh. Lo tahu kan, pertumbuhan ekonomi itu kayak kecepatan lari maraton sebuah negara. Indonesia ini pelarinya lumayan kencang. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,11%. Angka ini menunjukkan kalau ekonomi kita lagi kenceng-kencengnya, stabil, dan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang di angka 5,03%. Menurut Worldometer, GDP Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 1,44 triliun dolar Amerika Serikat. Bahkan, Dana Moneter Internasional atau IMF menempatkan produk domestik bruto Indonesia berdasarkan paritas daya beli di peringkat ke-8 dunia pada tahun 2024. Mencapai 4,98 triliun dolar AS. Ini artinya, kita udah ngalahin negara-negara sekelas Prancis dan Inggris loh. Bayangkan saja, kalau diibaratkan warung kopi, warung kita ini pelanggan setianya banyak banget. Omsetnya naik terus, dan daya belinya kuat. Terus, kenapa bisa gitu? Salah satu kuncinya ada di kekayaan alam kita yang super melimpah. Contoh paling gampang itu nikel. Lo tahu kan? Nikel itu bahan utama buat baterai kendaraan listrik. Nah, Indonesia ini adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Pada tahun 2023, cadangan nikel kita diprediksi mencapai 55 juta metrik ton, atau sekitar 42,3% dari total cadangan nikel global. Bahkan di tahun 2024, cadangan nikel Indonesia mencapai 55 juta ton, atau setara 42,31% dari total cadangan nikel dunia. Selain jadi pemilik cadangan terbesar, Indonesia juga merupakan penghasil nikel terbesar di dunia, menyumbang 50% terhadap total produksi nikel global pada 2023. Artinya, kita punya kunci buat industri masa depan yang lagi ngehits banget. Bayangkan, kalau sebuah warung kopi punya biji kopi paling langka dan paling dicari di dunia. Pasti warung itu punya bargaining power yang luar biasa kan? Nah, Indonesia punya nikel itu. Selain nikel, kita juga punya batu bara. Meskipun lagi transisi ke energi hijau, batu bara masih jadi kebutuhan penting. Indonesia adalah negara kelima di dunia dengan cadangan batu bara terbesar, mencapai 31,7 miliar ton. Bahkan beberapa sumber lain menyebutkan peringkat ke-7 dengan 34,869 juta ton pada tahun 2020. Kita juga salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Ini semua adalah modal ekonomi yang gede banget. Tapi yang penting, kita nggak cuma jual bahan mentah. Pemerintah lagi gencar-gencarnya program hilirisasi, yaitu ngolah bahan mentah jadi produk jadi yang punya nilai tambah lebih tinggi.
Contohnya nikel tadi, diolah jadi baterai atau komponen kendaraan listrik. Ini yang bikin ekonomi kita makin kuat dan gak gampang digoyah. Nah, selain urusan duit, ada satu lagi harta karun Indonesia yang gak kalah penting, penduduknya. Kita ini negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Bayangin, ada sekitar 270 juta lebih jiwa di Indonesia. Angka ini luar biasa besar, dan mayoritasnya adalah anak muda atau usia produktif. Ini yang kita sebut bonus demografi. Sejak kapan ini jadi obrolan? Sebenarnya ini sudah jadi topik hangat sejak beberapa tahun lalu, dan puncaknya diprediksi terjadi antara tahun 2030 hingga 2040. Kenapa bonus demografi ini penting banget? Gini loh, diibaratkan warung kopi. Kalau kita punya banyak karyawan muda, energik, dan produktif, kan kerjaan jadi cepat beres, inovasi muncul, dan pelayanan makin oke. Nah, dalam skala negara, ini artinya kita punya banyak tenaga kerja yang siap menggerakkan roda ekonomi, menciptakan ide-ide baru, dan jadi konsumen yang loyal. Efeknya, pertumbuhan ekonomi bisa makin kencang, karena banyak yang kerja, banyak yang belanja, banyak yang berkreasi. Tapi ada tapinya nih, bonus demografi ini kayak pedang bermata dua. Kalau nggak dikelola dengan benar, bukannya jadi bonus, malah bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena kalau angkatan kerja muda ini nggak punya skill yang mumpuni, nggak dapat pendidikan yang layak, atau nggak ada lapangan kerja, mereka bisa jadi pengangguran massal. Itu baru masalah. Jadi, tantangannya sekarang adalah bagaimana pemerintah dan kita semua bisa menyiapkan generasi muda ini supaya jadi SDM unggul, punya daya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Ini yang jadi fokus dalam Visi Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi pilar utamanya. Coba lo buka peta dunia, lihat posisi Indonesia. Kita ada di persimpangan dua benua dan dua samudra. Ini bukan cuma posisi geografis biasa, tapi ini adalah posisi emas di tengah arena perang bintang alias perebutan pengaruh negara-negara besar. Selat Malaka misalnya, itu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Banyak banget kapal kargo yang lewat situ setiap hari. Nah, kita ini ada di dekat situ. Jadi, siapa yang punya posisi strategis ini, dia punya pengaruh besar dalam jalur logistik dan keamanan global. Indonesia juga punya peran penting di berbagai forum internasional loh. Kita ini motor penggerak ASEAN loh. Sebagai salah satu pendiri, Indonesia aktif mendorong kerjasama, stabilitas, dan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Contohnya, kita jadi pelopor terbentuknya ASEAN Free Trade Area yang bikin arus barang dan jasa antar negara ASEAN makin lancar. Kita juga sering jadi penengah konflik antar negara anggota, kayak Thailand dan Kamboja di tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas diplomasi yang diakui di kawasan. Selain itu, Indonesia juga anggota G20, forum ekonomi terbesar di dunia yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi paling kuat. Kita adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jadi anggota permanen G20. Pada tahun 2022 kemarin, Indonesia bahkan jadi tuan rumah presidensi G20. Ini kesempatan emas buat kita nunjukin kepemimpinan dan ngajuin agenda-agenda penting, kayak kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital. Kita jadi jembatan antara negara maju dan negara berkembang, menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Di G20, suara Indonesia itu punya bobot yang signifikan dalam setiap perumusan kebijakan perdagangan dan investasi. Jadi, meskipun gak teriak-teriak sebagai adidaya, pengaruh kita di panggung global itu udah lumayan gede. Oke, setelah kita bahas ekonomi, demografi, dan geopolitik, lo mungkin mikir, wah bener juga ya, Indonesia ini punya banyak banget potensi. Tapi tunggu dulu, ada satu fakta mengejutkan yang mungkin selama ini kita sepelekan. Padahal justru ini yang bisa jadi kunci utama atau malah gembok mati buat Indonesia jadi negara adidaya sejati. Banyak orang salah mengira bahwa adidaya itu cuma tentang kekuatan militer atau seberapa besar cadangan nuklir sebuah negara. Padahal di era modern ini ada yang namanya soft power. Apa itu soft power? Gampangnya, soft power itu kemampuan sebuah negara buat memengaruhi negara lain bukan lewat ancaman militer atau duit, tapi lewat daya tarik budayanya, nilai-nilainya, dan kebijakan luar negerinya yang diterima secara luas. Kayak kalau lo lagi nongkrong di warung kopi, lo nggak perlu maksa orang lain buat dengerin lo. Tapi karena obrolan lo asik, ide-ide lo menarik, orang lain jadi dengan sendirinya tertarik dan terpengaruh sama lo. Nah, tahu kalau Indonesia ini punya salah satu soft power paling dahsyat di dunia, keberagaman budayanya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya ribuan suku, bahasa, adat istiadat, kuliner, musik, tarian yang semuanya unik dan indah.
Batik, gamelan, tari tradisional, kuliner Nusantara, itu semua adalah duta-duta budaya kita di mata dunia. Angklung misalnya, udah diakui UNESCO dan dikenal luas di various negara. Film-film kita juga mulai menembus kancah internasional. Ini adalah aset yang gak ternilai harganya. Melalui festival budaya di luar negeri, kita nunjukin keindahan dan keberagaman kita, membangun citra positif. Tapi bukan cuma budaya loh, demokrasi kita juga jadi soft power yang kuat. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan mayoritas penduduknya menganut Islam moderat. Ini sebuah kombinasi yang unik dan bisa jadi contoh buat negara-negara lain. Kita berhasil menjalani demokrasi tanpa harus ngorbanin pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Hal ini yang bikin beberapa negara di Asia Tenggara, kayak Myanmar dan Vietnam, mulai lirik sistem kita. Jadi, kekuatan adidaya kita itu nggak cuma di tank dan jet tempur, tapi juga ada di senyuman, tarian, lagu, dan nilai-nilai toleransi kita. Tentu, bicara tentang adidaya, kita nggak bisa lepas dari urusan militer. Global Firepower, sebuah lembaga yang sering merilis peringkat kekuatan militer dunia, menempatkan militer Indonesia di posisi ke-13 dari 145 negara pada tahun 2026. Bahkan ada yang mencatat peringkat ke-13 pada tahun 2023. Ini artinya kita masuk dalam 15 besar militer terkuat di dunia loh. Peringkat kita bahkan di atas Jerman dan Israel. Keren kan? Kekuatan militer kita ini dinilai dari berbagai faktor, mulai dari jumlah personel aktif dan cadangan yang besar, kuantitas dan kualitas alat utama sistem persenjataan di darat, udara, dan laut, kesiapan tempur, kemampuan logistik, kondisi geografi, hingga kapasitas finansial. Kita punya personel aktif sekitar 404.500 orang pada tahun 2023, ditambah personel paramiliter dan cadangan yang bisa mencapai jutaan pasukan secara keseluruhan. Modernisasi alutsista juga terus dilakukan buat ningkatin kemampuan pertahanan kita. Tapi, yang perlu digarisbawahi, kekuatan militer Indonesia itu bukan buat agresi atau nyerang negara lain, prinsipnya jelas, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Dengan kekuatan militer yang mumpuni, kita punya daya gentar atau deterrence yang cukup buat bikin negara lain mikir 2 kali kalau mau macam-macam sama Indonesia. Selain itu, prajurit kita juga sering banget ikut misi perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik loh. Ini bukti kalau militer kita juga punya peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Baru-baru ini, Indonesia bahkan ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza Palestina karena jadi salah satu negara pengirim pasukan terbanyak. Jadi, kekuatan militer kita ini penjaga rumah dan juga kontributor perdamaian global. Tantangan menuju adidaya sesungguhnya. Oke, kita udah lihat betapa besarnya potensi Indonesia. Tapi, jadi negara adidaya itu nggak semudah balikin telapak tangan. Ada banyak banget tantangan yang harus kita hadapi dan bereskan. Ini kayak ngebangun warung kopi jadi kafe bintang 5. Potensinya ada, tapi jalan menuju ke sana itu penuh rintangan. Tantangan pertama adalah ketimpangan pembangunan dan pemerataan. Coba deh lihat, pembangunan di Indonesia bagian barat sama timur itu masih jomplang banget. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kualitas SDM, semuanya masih belum merata. Kalau pembangunan cuma numpuk di satu wilayah, potensi-potensi di daerah lain jadi nggak bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah sudah berupaya mengubah paradigma pembangunan dari yang tadinya terkonsentrasi di bagian barat, jadi mengutamakan daerah pinggiran dan desa. Ini pekerjaan besar loh. Kedua, korupsi. Ini penyakit menahun yang bikin duit negara banyak bocor dan menghambat pembangunan. Korupsi bikin investasi jadi malas masuk dan bikin kepercayaan publik jadi luntur. Ketiga, kualitas sumber daya manusia dan pendidikan. Meskipun punya bonus demografi, tapi kalau kualitas SDM kita masih kurang, susah buat bersaing di level global. Pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi itu penting banget buat mencetak generasi penerus yang inovatif dan produktif. Keempat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kita punya kekayaan alam melimpah, tapi kalau nggak dikelola dengan bijak, bisa-bisa malah habis dan merusak lingkungan. Contohnya deforestasi dan polusi laut. Kebijakan hilirisasi tadi sudah ke arah yang benar, tapi implementasinya harus diawasi ketat. Kelima, infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun sudah banyak pembangunan, tapi dengan wilayah kepulauan yang luas, logistik antar pulau masih jadi tantangan. Biaya transportasi tinggi, dan ketersediaan pelabuhan atau bandara masih terbatas di beberapa daerah. Ini butuh dana besar dan perencanaan yang matang. Jadi, gimana nasib Indonesia ke depan? Nah, setelah kita bongkar semua fakta ini, kita bisa lihat gambaran yang lebih jelas. Indonesia itu memang punya potensi yang luar biasa besar untuk menjadi pemain global yang sangat diperhitungkan. Dengan ekonomi yang terus tumbuh, kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi yang menjanjikan, posisi geopolitik yang strategis, kekuatan militer yang mumpuni, dan soft power budaya yang gak ada duanya, kita punya semua modal buat jadi negara adidaya. Tapi, adidaya itu bukan cuma tentang kekuatan dan kekuasaan dalam artian tradisional. Di era sekarang, adidaya itu juga tentang bagaimana sebuah negara bisa memberikan kontribusi positif bagi perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan dunia. Apakah kita mau jadi adidaya yang ditakuti, atau adidaya yang disegani dan dicintai? Adidaya yang cuma mikirin untung sendiri, atau adidaya yang juga peduli sama nasib negara-negara lain?
Visi Indonesia Emas 2045 itu bukan cuma mimpi, tapi sebuah peta jalan. Sebuah cita-cita untuk menjadikan Indonesia negara berdaulat, maju, adil, dan makmur di usia 100 tahun kemerdekaan kita. Dan itu semua ada di tangan kita. Di tangan lo, di tangan gue, di tangan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tadi, dengan terus berinovasi, berkolaborasi, dan menjaga persatuan, Indonesia bisa banget kok berdiri sejajar, bahkan mungkin memimpin di panggung dunia. Gimana menurut lo? Apakah Indonesia memang sudah layak disebut negara adidaya, atau masih dalam perjalanan menuju ke sana? Apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar ini? Coba deh, tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Faktanya Fakta, biar kita terus bongkar fakta-fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.